Oke, ya kembali lagi di podcast Pak ya, karena ini jujur aja nih Pak ya, di minggu-minggu ini gue udah jarang banget podcast karena gue tuh lagi sibuk untuk skripsi Pak ya, buat sidang. So, buat kalian lagi, oh bang mana podcastnya? Sabar ya, gue lagi sidang, habis ini mau sidang ya, jadi tunggu aja Pak ya. Oke, tapi jangan sidang ketilang aja Mar. iya. Anjir, gue kagak sidang TA ya, tugas akhir. Ya, gue mau sidang tugas akhir. Ya, gitu ya. Tapi di video kali ini mungkin kita ada waktu Pak ya, jadi kita akan bahas ini Pak, Aquaman film pertama, dan juga di akhir nanti kita akan bahas mengenai teori-teori apa aja untuk Aquaman di Lost Kingdom nanti. Mumpung naskahnya sama belum ada tis-tis baru dari pihak WB. Nah, di sini gua akan ditemani oleh Bang Gali seperti biasa nih. Ini kan butuhkan kan ya. Kalau gua bahas DC, oh Bang Gali mana? Kenapa gak datang? Ya, ini udah gua datangin nih. Halo Bang Gali. Well, halo semua fans Mario. Oke. Oke, Bang Ali, gimana kabarnya Bang Ali? Baik bro, puji Tuhan, luar biasa, mantap. Luar biasa. Oke. Saya sedih Pak ya. Aduh, ribet Pak. Aduh, tapi gimana? Ya gini Pak ya, kita ngomong karena Aquaman kedua ini belum ada informasi apa-apa ya, tapi di sini kita akan bahas mengenai Aquaman pertama dulu karena ini akan nyambung banget ke Aquaman kedua Pak. Nah, kalau kita throwback lagi ke tahun 2018 lalu ya, ini adalah garapan James Wan. Nah, menurut Bapak nih ya, James Wan itu meyakinkan gak sih ketika lu pertama kali mau nonton Aquaman, ini saudara James Wan, saudara film horor, menurut gimana nih? Sejujurnya, gue tuh ngeliat track recordnya si James Wan, dia kan memang trademarknya kan atau ciri khas ya bisa dibilang itu kan selalu film horornya Mar ya, yang kita jujur gue sih gue bukan penikmat film horornya James Wan, tapi gue suka beberapa gitu kayak Conjuring dan Annabelle. Nih koreksi kalau gue salah ya, karena gue bukan penikmat film horor, tapi gue akuin tuh dia mempunyai skill dan multi talent. Dia mungkin udah bosan nih Mar, genre dari kapan tahu film horor, setan-setan, mistik-mistik. Dia pingin mengembangkan mengembangkan pikiran dia tuh untuk berubah yuk ke genre superhero gitu. Apalagi kan sebenarnya kan genre film-film horor kan kebanyakan diproduksi oleh WB kan, PH-nya. Jadi mungkin si Warner Bros ngeliat si James Wan nih, oh bagus nih orang, reputasinya, kredibilitasnya bagus, udah kita cobain untuk dia masuk ke dunia DC kan waktu itu kan mungkin lagi masih tahap film Justice League kayak gitu ya, setelah BVS kan ada tuh, inget gak di San Diego Comic Con atau di Comic Con tuh kalau nggak salah, semua director, semua film tuh director dari masing-masing superhero tuh keluar semua, ada si Ben Affleck dan lain-lain lah, gue lupa. Itu menurut gue bagi gue James Wan tuh portofolio yang sangat bagus sih Mar, untuk merepresentasikan si Aquaman yang dibilangnya itu kayak superhero ya, siluman ikan kali ya, siluman mujair, siluman gabus gitu ya Mar ya. Jadi tapi itu mungkin berkat campur tangannya si lagi-lagi Om Zack Snyder. Itu tuh benar-benar mengganti image yang tadinya culun, nggak apa-apa, sekarang bro maco banget. Itu gue pertama kali ngeliat dia di BVS, bener-bener anjing, ini bener Aquaman men, sangar banget, udah kayak anak metal ya kan, tatoan, gondrong, kumisan, brewok, pakai tridentnya, sangar banget. That's why makanya James Wan juga mungkin dia juga bisa dibilang berhasil lah, karena dia bisa mentransisi, dia pengen meluas nih, dari pasar horor gue pengen ke genre superhero. Itu menurut gue sutradara yang bisa menangkap peluang sih, Mar. Iya sih, ya benar. Dan kalau gue sih ya, awalnya gue juga ragu sih Pak kalau soal James Wan nih, karena kan ini kan orang kan belum tahu soal superhero nih, James Wan nih. Iya. Apalagi aduh nih kayak gimana nih. Apalagi DC Pak ya, kalau menurut gue kita sebagai fans kan juga tahu, ini di DCU jujur aja CGI-nya juga kurang realistis gitu loh Pak ya. Kalau kita bandingkan sama MCU jauh. MCU itu pakai ALM, Industrial Light Imaging, itu kan adalah CGI yang paling nomor wahid sekarang Pak ya di dunia perfilman. Iya. Makanya Disney kan beli sahamnya ALM. Makanya semua film-film kayak Star Wars, MCU, mereka menang CGI. Makanya kesannya kayak realistis gitu loh Pak. Makanya DCU nggak pakai seperti itu, tapi
ternyata kita aslinya Pak di Aquaman ternyata udah pecah Pak ya. Udah pecah bagus Pak. Gue tuh kalau boleh nambahin sedikit Mar, gue tuh ngeliat Aquaman tuh apa ya, kayak Star Wars atau Avatar versi laut Mar gitu, versi laut. Ah iya. Mungkin James Wan juga nyari-nyari beberapa referensi tuh dari sana. Kita kan udah ada nih film di luar angkasa, apa ada Star Wars, Star Trek, ada nih film di perang-perang di dalam daratan, ya mungkin film John Wick ya kan, atau apa. Tapi kita kan perang di dalam laut kan belum. Ya udah kita bikin aja siapa si Aquaman, karakternya pakai Aquaman, dan memang sih mah jujur ya kalau boleh kata, memang ada beberapa titik CGI yang gue lupa di mana, mungkin orang-orang yang paham tentang dunia CGI itu paham. Ada beberapa yang sedikit kasar sih Mar. Oh kasar. Oh kalau gue itu Pak, kalau gue lihatnya Halus ya? halus banget. Karena gini iya. Pak, buat kita udah belajar animasi ya, apalagi soal render air, api, airnya di Aquaman itu realistis banget Pak. Iya. Rambutnya tuh ngawang gitu-gitu, ya. halus. Iya. Mungkin pas di situ ya, tapi ada di yang dia perang di akhirnya Mar, di akhir. Oh di akhir. Yang di Big War-nya itu kan ada monster segala macam keluar, itu tuh ada secret yang kasar, tapi overall itu bisa ketutupi dengan itu. Tapi di sisi lain di CJ yang rambutnya berair itu gue suka nih, anjing nih realistis banget. Itu aslinya udah ketutupan rambut di mana-mana itu. Aslinya apa? Tapi kan itu mau dibuat realistis mungkin. Jadi memang di situ airnya itu gini Pak ya. Kalau kita udah orang animator, biasanya untuk render air, api, pasir itu air yang paling sulit. Yang paling sulit untuk realistis itu adalah air. Kenapa ya? Kalau boleh tahu ya, ini mungkin buat edukasi nih ke orang-orang. Nah, karena lu coba belajar aja di YouTube aja pakai Adobe After Effects, lu coba render air. Itu kalau mau dibuat realistis itu lu nggak bisa pakai teknik biasa, nggak bisa. Itu sulit banget, sangat sulit. Itu lah makanya gue juga nunggu Pak kalau di Bumi Langit tadi kan di ini kan Bumi Langit ada Aquanus nih. Nah, sekarang kan sama kayak Aquaman, itu kan seperti di lautan. Nah, gue mau tahu CGI Indonesia air udah nyampe belum? Karena paling sulit. Ya, gue sih bukannya mau merendahkan atau apa, tapi kita lihat aja ya. Cuma dengan superhero yang namanya Aquanus, takutnya kecewa gue. Nah, kita lihat aja Pak ya. Gue harap sih pasti bagus lah. Tapi terlepas dari itu ya, sebenarnya waktu syuting di BVS kan si Jason Momoa, a.k.a. Arthur Curry, a.k.a. Aquaman kan sempat, dia kan debut kan di BVS kan di sela-sela kan, yang si Lex Luthor atau Gal Gadot ngambil USB-nya ternyata ada metahuman semua JL. Itu menurut gue penampilan Aquaman paling sangar kayak bajak laut. Itu jujur ya Mar, itu gue tuh ngebayangin si Jason Momoa atau Aquaman ini kalau dibikin series ini, gue yakin Pirates of the Caribbean lewat Mar. asumsi yang positif sih, karena dan itu menurut gue kok pakaiannya si Jason tuh kayak referensi dari komiknya nggak sih, yang dia hanya telanjang dada doang, lu cuma kayak pakai strip apa, cuma pakai armor gitu. Ingat nggak pakaiannya Mar kayak gimana? Oh, yang Aquaman dulu deh. Kalau Aquaman versi Injustice game iya memang dia ada kebuka dikit, ada armornya ini doang. Ya cuma kayak tali sama pokoknya macam Amazonian gitu kan. Oh ya, itu di Injustice game, itu di game. Iya. Kalau nggak salah di komik juga ada bro, mirip-mirip kalau nggak salah. Terus yang rambutnya gondrong itu juga referensi dari komik, cuma kan ya rambutnya kan si yang di komik kan golden kan. Golden sama rambut pendek kalau di komik. Ya rambut pendek pomade gitulah. Tapi kan nggak pakai jenggot, itu menurut gue mungkin ya ini pintarnya si Zack ini. Gue nggak mau nih karakter gue dibikin cere-cere, yang jadinya ikan cere jadi ikan hiu anjir, ya itu si Jason. Dan juga actingnya Jason Momoa bagus Pak, maksudnya nggak cuman template, cuman ya dengan cool segala macam, tapi Aquaman dengan dibikin sini Jason Momoa, pengarang saudaranya si James Wan bagus, maksudnya nggak apa ya, keluar ini adalah Arthur Curry bukan si Jason Momoa gitu. Jadi dapat katanya si Arthur Curry juga, yang dimana juga kita kan lihat Pak ya bahwa si Arthur Curry kan juga agak sedikit sedih Pak ya, ibunya ini tinggal lah, bapaknya nunggu ibunya selama 20 tahun nunggu di tepi pantai tuh. Oh, animator laki bem. Iya. Ini tuh sebenarnya jujur ya, itu momen
menurut gue sutradara bisa membawa karakter yang tadinya diremehin bisa jadi sekelas kayak Superman, Batman. Iya. Ya kan kayak dulu Ant-Man, siapa sih Mar yang kenal Ant-Man? Wah, nggak ada dulu kalau Ant-Man. Sekarang terkenal karena MCU. Sekarang, iya, karena dia gabung. Terus sekarang itu dia mungkin tergantung aktornya dan tergantung dia nge-packaging si karakter itu. Packaging ya, kalau packagingnya yang nggak rapi ya, tuh fans sudah ngeremehin. Nah, itu Mar, makanya gue bawa ini Mar. Nah, mantap gak Mar? Pas DVS ini, sangar Mar. Wih. Itu armor kapan tuh? Itu armor kapan tuh? Kok gue nggak pernah lihat dia pakai armor ini? Ini tuh armor yang dipakai di BVS, makanya itu gue bilang ada strip-stripnya. Dia bugil, cuma pakai enggak sih, cuma pakai. Ini ada tatonya Mar, lengkap tuh. Oh iya, Jason Momoa banget nih ya. Momoa banget men, ini sangar banget pakai anak metal. Ini tuh first appearance yang di BVS Mar, ini, yang ini. Shootnya tuh yang ini. Bukannya dia nggak pakai armor sama sekali, dia cuma telanjang doang ya, telanjang sama pakai celana doang ya, nggak ada armor. Gue ingetnya gitu sih, gue agak lupa nih kalau soal kemunculan Aquaman di itu scene-nya. Kayaknya dia nggak pakai armor apa-apa, dia cuma nongol aja, tapi pakai celana doang, sebagai spidernya aja. Celananya kayak begini Mas, celana-celana kayak atletian gitu, ada model-model atletian gitu. Ini yang dipakai ini. Iya. Ya mungkin pas di film di film kartun lagi, di film BVS mungkin cuma diklat, tapi kan ada behind the scene saya kayak gini ini waduh sangar banget, ini keren first look-nya mungkin ya, first look kostumnya mungkin ya, tapi dibatalin mungkin sama si Snyder, mungkin belum saatnya si Aquaman muncul di BVS secara utuh gitu loh Pak ya. Nah pas utuhnya pas di solonya tuh yang baju golden celana hijaunya, ya kan? Mohon maaf Pak, untuk kostum goldennya itu oh my God, bagus banget Pak. Yang golden, yang orange, yang kostum Aquaman banget tuh. Itu pas dipakai sama si Jason Momoa cocok Pak. Anjir. Gue bilang ini sangar banget. Gue bilang ini pas banget gitu, bilang cocok banget, semoga langsung merinding Pak, gue merinding. Jadi apa? Ada seperti momen secara sinematografi itu dilihatin pelan-pelan gitu Pak. Aku itu vibe-nya di bioskop. Apalagi dia muncul ini ya dari air terjun itu kan dia abis fight lawan kayak macam anaconda di dalam kan yang ngejagain. Yang jagain Titannya. Jam apa kayak orang-orang terdahulu kan. Bukan itu Raja Atlan Pak. Itu kan. Iya. Raja Atlan. Itu kan Raja Atlan yang dia kan kalau siapapun yang punya Titan ini akan bisa menguasai lautan, dan Aquaman kan adalah keturunan si King Atlan. Ya udah diambil bisa dia. Nah. Itu menurut gue terus pas dia keluar dari air terjun itu menurut gue sebenarnya rada kurang berwibawa tapi lebih ke sangar. Gitu. Sangar dan kayak wah anjing punya raja gini harus patuh men, brewok. Kayak Lobo gitu kan. Lobo, iya itu Lobo banget. Gue lihat Jason Momoa itu muka Lobo banget. Lobo banget, sifatnya tuh Lobo banget kayak muka jengkelin colot gitu loh. Sifatnya Lobo banget. Lobo kan juga adalah setengah lawak Pak ya. Lobo kan dia kan bounty hunter dari planet itu kamanya. Tapi kan dia kan setengah lawak juga. Itu Jason Momoa banget sih yang gue lihat. Iya. Makanya memang kenapa si Zack oke lah kan sempet kan kalau nggak salah si Jason juga dibilangnya di saat dia di call sama si Zack mungkin gue di call buat Lobo kali. Nah, ternyata buat Aquaman, anjir gue bilang kaget bisa gitu. Tapi ternyata bisa Pak, bisa. Gua kira maksudnya James Wan juga motong rambutnya si ini Jason Momoa biar lebih pendek kayak di komik ya, tapi tidak Pak, masih. Malah tetap digondrongin. Malah digondrongin sama jenggotnya, kumisnya masih ada loh. Wow. Oke, ciri khasnya gak hilang gitu loh. Bagus. Tapi memang ya dari plot cerita itu nggak terlalu rumit sih Mar, nggak terlalu rumit. Itu enteng banget sih, enteng banget. Dan gampang dicerna sih. Itu sebenarnya kalau mohon maaf ya kalau misalkan seandainya DC mau menciptakan formula kayak Marvel ya, itu contohnya Aquaman sama Shazam sih. Shazam, Wonder Woman, enteng banget Wonder Woman yang pertama ya, Wonder Woman pertama ya, soal pertama. Oh yang pertama ya itu. Enteng itu. Kayak gitulah formula, tapi mungkin dicampur-campuri dengan elemennya si Nolan itu. Kalau nggak salah gue baru baca 5 hari lalu The Dark Knight sama Superman yang pertama yang Christopher Reeve. Nah dia tuh terima museum penghargaan apa, pokoknya itu jadi superhero yang kayak blueprintnya gitu lah Mas, jadi kayak acuannya film-film
Oh iya, apalagi Stopper Reef, iya pastilah itu untuk bro. Itu keren banget sih. Dan menurut gue dari juga segi cerita Aquaman dia kan tentang ini ya, dia si abangnya siapa sih? Abangnya King Orm, ya? Orm, Pak. Iya. King Orm ya. Itu gue pertama kali nonton anjing itu ada tsunami. Iya kan? Ingat nggak di awal scenes itu? Scene yang ini ya, Pak. Yang itu tsunami yang Tsunami buatan, kiriman kan itu dari si Orm kan? Oh ya, Orm yang ngirim itu. Iya, yang itu mohon maaf ya, tsunami-nya itu ada suara efek itu di kuping gua. Horny, Pak. Sumpah mohon maaf nih, horny banget gua melihat. Jadi apa ya, kesannya ketabrak tsunami sama berbagai macam kendaraan, kapal terbalik segala macam. Itu sound efeknya Iya. Bagus. Dan ada Easter egg, Pak, ada Easter egg boneka Nabel. Pasti, tapi gelap mah orang nggak terlalu. Iya, nggak ternotis. Tapi Tapi kan itu kan di dasar laut kan jatuhnya kan? dan gelap, soalnya kan itu kan tsunami kan malam, Pak. Iya malam. Itu mungkin kalau nggak ada diberitakan itu orang nggak akan anjing ada Annabelle terus ngeliat lagi. Karena ini buat Easter egg aja kan, James Bond kan pernah garap ini Conjuring. Ya, Conjuring. Kayak ya inilah referensi kerja gue gitu. Yo, sekalian promosi ya. Iya. Tapi memang sih dari ceritanya asik sih Mar, dari segi dia lawan kakaknya itu ingetin gue ya Loki sama Thor. Oh iya, kalau kita Thor ya, kalau kita Thor. Ini kan rebutan tahta kan. Rebutan tahta. Tapi gue sih bukan mau menyamakan, tapi memang ya itu plotnya mau bagaimana gitu ya. Plotnya memang gitu sih Pak. Memang hampir sama, cuma bedanya adalah si Aquaman sama si King Orm ini mereka itu beda bapak. Sementara kalau Loki sama Thor kan mereka kan si Loki kan diadopsi. Nah, itu Thor itu adalah anak asli. Yang menang itu adalah si Thor ini anak asli jadi raja. Nah, itu kebalikan aja. Cuman Pak, kalau kita perhatikan di Aquaman ini apa ya, dari segi plot juga bagus banget sih Pak, dan simpel dan juga bisa diikuti oleh banyak orang. Rapi juga. Fasenya nggak terlalu kecepatan, nggak terlalu kelambatan, semuanya seimbang. Iya. Jujur itu adegan yang gue suka tuh pas lawan Aquaman lawan Thor lagi kan jadinya. Aquaman lawan si Orm yang di Ring of Fire itu yang di bawah laut. Oh, Ring of Fire, Tapi itu, wah ini gladiator versi laut. Itu makanya gue bilang James Wan tuh pinter. Dia pinter. Aquaman kayak gladiator versi laut, Star Wars-nya versi laut gitu kan. Kayak Star Wars versi laut, di mana itu kan kerajaan kan pasti identik dengan ini Pak ya. Dengan berbagai macam oke lah kita buat kerajaan ini, tapi kerajaan yang dari Romawi Pak ya kan, itu udah gladiator itu kan Romawi banget tuh. Ya, itu menurut gue kayak pas lagi dan gue bisa ngeliat ternyata anjir Aquaman ini superhero yang nggak bisa lu remehin loh ternyata, karena dia laut kan adalah 70%-nya ini ya yang menutupi bumi kan. Luas. Iya, apalagi kan dia kan King of the Seven Seas. Oh, udah. Oh, mampus lu. Kami itu bad komputer konslet semua itu. Tapi Pak, kalau kita perhatikan Pak ya, itu kan kita kalau perhatikan dalam segi Atlantis ya, mohon maaf nih, kalau gua bandingkan dengan Black Panther yang dimana plotnya memang sama dengan si Aquaman, dimana ada perbuatan tata kan sama Pak ya, sama banget tuh. Tapi gue bisa bilang Aquaman ini jauh lebih luas kalau kita ngomongin soal art design Pak. Karena kalau kita lihat Atlantisnya terasa lebih luas karena ada flashback. Nah, lu masih kan sih ada flashback yang ketika si Aquaman itu menciptakan, kita sebagai manusia Atlantis itu kita bisa nggak hanya bisa bernafas dalam air. Itu kan kayak memperluas cerita Pak ya. Iya. Kayak yang dia deal sama si Vulko, itu kan ngomong, sebagai manusia Atlantis kita kan dilatih kita nggak hanya bernafas di dalam air saja, kita hanya bisa gini. Luas Pak. Dia juga luas, makanya mohon maaf nih, dalam segi desainnya si Wakanda nggak terasa luas. Mohon maaf nih kalau gua ya. Karena Wakanda juga kalau gua lihat di Black Panther di shot itu kota Wakanda yang seluas itu nggak di shot di kota-kota kecil seperti apa, para pejangan seperti apa. Suasana Wakandanya juga hanya di shotnya fokusnya ke kerajaan si Black Panther doang gitu Pak. Sisanya enggak Pak. Waduh. Ya. Gue setuju karena mungkin gue ingin menambahkan karena di dunianya si Aquaman itu memang
gue ngeliat beberapa civilian kan, warga-warga lain di Atlantis gitu. Kan ada ternyata ada kayak cumi yang kepalanya apa, badannya ikan, ya kan? Yang apa, yang monster hitam-hitam itu mah, yang kayak manusia ikan hitam-hitam apa ya? Oh, gua nggak tahu, Pak. Gua agak lupa nih. Ada itu yang scenes di mana dia kan mau sebelum Aquaman dan Mera ngambil ketemu King Atlan, kan dia kan lewat Trans, inget nggak? Oh, Trans. Ah, ya. Itu kan, itu si James Wan ngeluarin tuh trademarknya, ini horor. Trademarknya horor. Anjir, ini ada manusia apa kayak siluman gitu kan, kayak. Oh iya, Trans. Ini menurut gue ini, gue bilang, Aquaman dibikin horor bisa ya, ternyata ya, gue bilang bisa. Nggak cuma hanya perang-perang fantasi sci-fi di bawah laut, gladiator, tapi dia gabungin elemen horornya si James Wan. Makanya dengan adanya trans yang muncul tiba-tiba di bawah laut ke jurang ke kawah tuh, gue tuh kayak ngeliat ini film monster, men. Ini film monster gitu, kayak film zaman dulu kayak Alien, The Thing. Ini kayak, ini menurut gue James Wan juga sangar sih. Iya sih, bener-bener itu nuansa horor juga dapat sih. Maksudnya nggak cuma jump scare receh Pak ya, tapi ada sisi bumbu horornya masih ada. Iya, gue juga ada kaget gitu, bilang wah, terus dia yang nyelam ke dalam bawa petromak merah, lampu merah, petromak yang merah itu kan siapa namanya, si Transan, dia kan mungkin ngikutin cahaya ya. Mancing perhatian, dipancing. Ya, itu banyak banget, ada 1000-an 2000 di Trans itu ngikutin. Terus itu inget banget di scene situ tuh nggak ada musik, cuma kayak bunyi kayak suara dentuman air. Justru lebih bagus. Masa horor juga horor itu ini loh, horor itu juga lebih kerasa. Nggak harus dengan background musik Pak ya. Iya. Gila, gue masih inget tuh Pak. Iya, makanya anjir, terus pas dia lawan Aquaman juga ngelawan si siapa ya? Pas yang dia mau ngambil bajunya Armor King Atlan yang kayak ada anaconda gede yang dijagain itu kan. Ini sangar, ini siluman ada juga di sini, siluman laut ya, siluman ular ya. Lewat ular gitu. Ini bilang ini syutingnya di Ratu Pantai Selatan atau di mana nih? Aduh, Anda kejauhan Bapak ya. Itu kan teritorialnya itu. Oh iya, bener. Itu gue bilang anjir, nih ada ya maksud kayak gini ya. Kalau ada sih, wah gue gak akan ke laut Pak, mohon maaf. Jadi menurut gue terus si Omnya juga ternyata main politik juga gitu loh. Dia memang dia mungkin tidak sepinter si abangnya, si adiknya, si Aquaman, si Arthur ya. Dia lebih ke, kalau Arthur sih lebih ke otot sih, lebih ke emosi sih dia gitu. Tapi si Ormnya kan lebih ke gue pokoknya nggak akan mau menyerahkan tahta kerajaan gue bahkan ke adik gue, apalagi dari keturunan manusia kan gitu kan. Ingat nggak yang dia lagi rapat sama siapa sih karakternya Dolph Lundgren, ingat nggak? Bapaknya si Merah itu Pak, yang rambutnya merah. Tahu. Kan dia kan lagi rapat tuh sama si Vulko juga ya kalau nggak salah ya. Ya, Vulko juga ada di situ. Nama Vulko yang nggak setuju. Karena ini rencana si Orm ini agak mencurigakan. Dia kan mau berniat perang karena kan dia pikir bahwa manusia kan membuang sampah di laut, membawa limbah, kan itu kan membuat laut kan jadi tercemar. Maka si Orm ini mau membuat perang antara dunia manusia dengan dunia Atlantis gitu loh Pak ya. Iya, dengan membuat kayak tsunami, bencana alam gitu ya. Dengan laut, dengan air. Nah, itu. Iya, kayak Avatar dong ya. Avatar ya. Tapi apa ya? Dia apa ya? Motivasinya sebagai villain juga masuk akal, Pak. Masuk akal sekali. Masuk. Ya mungkin kayak di dunia kita aja ya, maksudnya gue juga nggak suka nih ada yang nyampak apa kayak misalnya nih, gue tiap hari lewat depan rumah Lumar, ya gue buang sampah kecil nih, plastik atau permen kecil, tapi kan lu anjir nih si Gali lewat depan rumah gue buang rokok, buang plastik kecil, tapi kan efeknya kan orang jengkel ya, mungkin apalagi si Om kan juga, lu tau lah sampah-sampah kita di laut itu mungkin menurut gue ada. Nah, gue sukanya di sini gini, dia tuh menyampaikan pesan-pesan climate change ke orang-orang yang nonton. Pesannya, message-nya tuh bahwa biar
iya lu sayangilah lu laut. Ya, lu tau lah kalau di Ancol, di Jakarta, sungai-sungai apa kan coklat kayak es Milo, ya itu isinya orang-orang yang ya gitu buang sampah, buang hajat, buang-buang perabotan mungkin. Anjing. Iya, terus ngebikin apa oil rig gitu loh yang ngegali minyak di tengah laut itu kan juga mungkin mempengaruhi ini kali ekosistem itu mungkin sebenarnya kalau gue pun jadi om, gue sendiri juga akan kesal juga marah sama manusia, cuma kan lebih baik ya diskusi lah gitu loh. Jangan ini, tapi ya mau gimana, emang si om itu gue bilang si om ini juga ternyata kan dia kan diserang tuh sama kapal selam ya Mar ya itu. Nah, Ya, itu ternyata Pak, mohon maaf Pak, kalau kita bahas soal kapal selam yang dia bertarung sama Black Manta pertama kali Pak, kan Black Manta kan juga sama kru-kru yang kan itu mohon maaf, itu the best Pak. Karena kita bisa melihat ya salahnya si Aquaman sendiri kenapa itu nggak nyelamatin si Black Manta yang situ Pak ya. Bapaknya Black Manta kan dia kan kejebak tuh sama torpedo Bu. Aquaman kan nolongin ya, dia soalnya Aquaman itu ya dia sendiri yang menciptakan si Black Manta, nggak sengaja. Ya, itu jadi sebenarnya nah yang gue suka dari si film Aquaman si James ini karena originnya si Black Manta plus originnya Aquaman juga Mar. Jadi double. Jadi menurut gue dan kalau menurut gue ya kalau gue pun jadi Aquaman gue pun juga nggak akan nyelamatin bapaknya Mar, serius, karena kondisi itu dia kan ngebajak kapal selam kan kalau nggak salah. Ngebajak kapal selam, iya. Dan mengancam juga, mungkin gue selamatin ya, gue nggak tahu lah tergantung kondisi, cuma ya gimana ya, lu sendiri yang buat jahat kok, itu kan bukan kejahatan gue yang mulai, itu juga karena ulah lo juga, lu kayak gitu ya, lu terimalah hukum alamnya ya, mungkin kalau gue ya mungkin gue akan selamatin lah, tapi ya kalau diselamatin ya akan jadi Black Manta Mar. Sama aja Pak, kalau nggak selamatin jadi juga bangsat emang. Ganco tuh. Tapi Pak, kalau ini menurut gue ya soal Black Manta ini sebagai villainnya dari si Aquaman, gue pikir villain cuma si Black Manta doang, tapi ternyata si Orm juga ikutan Pak. Berarti secara ngasuh villain ada 2 di film Aquaman pertama. Mohon maaf Pak, ya lu masih ingat gak sih yang scene kejar-kejar di Itali? Yang Black Manta lepas bawa pasukan Atlantis ngejar Aquaman sama si Merah tuh, mohon maaf banget, itu one shotnya bagus banget. Gua bisa merasakan Italia itu berasa luas. Itu one shot Pak, one shot gitu. Wah anjir gila banget, cuma gila banget, dan sinematografinya dapat. Dan gue merasa tegang tuh si Black Manta juga sebagai villain tuh benar-benar apa ya, jadi teror gitu loh. Ya, gila banget, bagus Pak, bagus banget Pak itu Pak. Dan sebelumnya kan dia kan dapat upgrade suitnya dari si Orm. Iya, dia sama si Orm buat dapat supply senjata dari Atlantis. Ya, apapun lah itu. Nah, jadi menurut gue memang sebenarnya si Orm ini tuh ngambil keuntungan dari dua dunia manusia sama dunia dia gitu ya kan. Itu makanya gue bilang ini orang kayak win-win solution bagi Orm, di sisi manusia gue untung, di sisi Atlantean apalagi. Ini tuh emang apa ya? Ya tipe-tipe politikus lah gitu. Politikus banget sih, bagus banget. Politikus. Jadi menurut gue kayak dan kerennya sih armornya Black Manta. Wih, ini kayak tempurung Mar? Tempurung ini Pak, apa kayak tempurung kerang nggak sih? Wah, kerang banget sih itu nih, itu kerang banget sih gue melihat tuh. Oh, ini kerang nih. Kerang banget, terus bawahnya kan armor gitu kan. Dan juga plek sama komiknya. Itu nggak suka tuh. Iya. Plek banget sama komiknya, plek banget tuh. Kecil ya kan, ada pisau yang panjang juga. Iya. Dan juga segi pembuatan kostum Black Manta juga dilihat loh Pak, yang itu konyol sih gue melihat. Oh dia nyoba tes lasernya gimana, dia buat lah Pak, dia bos sendiri gimana. Itu gue suka sih, maksudnya hal yang sekecil itu dibuatin sama si James Wan biar ya developer villainnya juga dapat gitu loh. Iya. Nah ini kalau menurut gue memang gue setuju banget pendapat lo, karena memang di situ gue baru ngeliat live action Black Manta, karena selama ini gue kadang abu-abu ya, mungkin fans DC di luar sana juga bilang mungkin Black Manta ini mungkin sama kayak Aquaman kok. Ya dia bukan manusia, tapi kan ternyata kan manusia cuma dapat pakaian armor dari negara Atlantean, bangsa Atlantean kan Mar. Dan itu, dan ya di situ kita bisa ngeliat ya si Black Manta juga, siapa sih nama karakter aslinya? Oh, gua nggak tahu Pak. Itu nama-nama Arab kalau nggak salah. Itu pemeran nama Muhammad siapa gitu.
Ada Muhammadnya itu. Wah, gue lupa sama namanya. Yahya Abdul Matin 2 ya kalau nggak Abdul salah. ya, ada Abdulnya. Iya, gue lupa sama namanya. Tapi aktingnya bagus maksudnya. Iya, Gua agak aduh ini aktor baru gua nggak tahu portofolio gimana. Tapi pas dia akting sebagai Black Manta juga bagus. Iya. Bagus. Alter egonya siapa sih? Alter egonya Black Manta gue lupa. Nah itu namanya gue lupa pak. Nama aslinya gue lupa. Alter egonya tuh. Aduh. Nah itu tak kita carilah. Nah itu, tapi menurut gue itu di sana ada scene yang tadi lo bilang tuh yang dia lagi ngedevelop kostumnya kan sampai dia dipilok hijau, dipilok hitam yang dia lagi latihan ngeniin laser cus dia malah ngomongin kapal selamnya. Aslinya putih pak ya dibikin jadi hitam dia. Iya, nah itu gue tuh keinget Batman Begin yang si Bruce Wayne lagi ngecat ini kostumnya ya. Armornya, terus kalau yang Iron Man tuh ada referensi Iron Man yang dia lagi ngontak-ngantik jet bus kakinya itu. Oh ya Iron Man juga dibikin ya awalnya silver jadi merah kuning. Iya, dan di situ gue ngeliat, wah ini gila emang James Wan formulanya keren banget sih karena mungkin udah ke develop kali ya dari yang sebelumnya sih. Nah memang ini pak ada campur tangan juga sama Zack Snyder. Nah di situ kan Zack Snyder kan jadi produser eksekutif ya di mana dia jadi konsultan lah, buat kan si James Wan juga pasti dia juga nggak ngikutin DCU jadi kan Zack Snyder juga kasih saran lah buat dia, lu Aquaman gini seperti ini. Nah lu buat apa kita pakai? Nah gitu jadi blueprintnya gua kasih tapi lu yang development lebih sendiri lah. Nah, gitu. Iya. Pasti ada campur tangan Zack Snyder pasti ada. Karena ya dari awal castnya juga Zack Snyder, Pak. Itu kan dari awal kan. Iya. Mungkin sampai WW kedua juga masih Zack kali ya. Zack. Karena Zack ya pasti Zack karena dari awal di CEO dia yang ngerancang semua, Pak. Dan di endingnya tuh yang dia ketemu yang gua agak terharu tuh yang bapaknya tuh nungguin ibunya di dermaga tiap hari. 20 tahun, Pak. Boba Fett, iya itu Boba itu Jango Fett Pak. Oh iya Jango Fett ya. Kamu Jango Fett, anjir Jango Fett yang main. Iya. Itu menurut gue, wah ini mukanya agak Meksiko sangar-sangar ya, mirip gitu. Cocok sih dia jadi bapaknya si Arthur. Iya dan tuh setia banget nungguin maknya si Putri Duyung keluar dari cus ke dermaga plek gitu loh. Tapi ya itu gue masih ingat air mata lelaki gue tuh bem. Ngeri jadi kayak wah ini kalau zaman sekarang mana ada yang mau nungguin janda manusia ikan di bawah lu berapa anjing bangke. Janda sampai segitu baper nungguin kalau rokok ngopi dia keluar istri gue anjing gue lagi ngerokok ini ada ini. aduh tiba-tiba kan itu menurut gue scene yang lucu konyol dan love story banget karena gue pikir mungkin kalau zaman sekarang lagi ngerokok lagi pasang sarung gitu ya kan lagi di dermaga lagi ngegaple gini lagi ngisi angin tiba-tiba datang ini kok mimpi atau apa nih ini jangan dedemit atau Nyiro Kidul nyeborong ini ya gue juga kaget lah gitu lu terlalu ngehalu pak. Ya kan gitu itu hal yang menurut gue kayak konyol bukan konyol ya konyol dikit tapi love story banget sih love story banget iya jadi kayak ternyata orang tuanya si Arthur Curry masih komplit kan biasanya kan ada yang hilang satu entah bapaknya atau ibunya nggak kayak Bruce Wayne yatim piatu galau gitu. Imo si Robert Pattinson imo gitu. Imo pak ya rambutnya imo banget tuh gitu. Iya. Bruce Wayne imo banget bangke. Sampo apa ya Head and Shoulder gitu. Sampo Rejoice pak paling. Aduh. Oke lanjut pak. Tapi kalau kita balik lagi soal si Aquaman pak ya. Mohon maaf ya kalau kita nonton di bioskop lu masih ingat gak sih itu banyak banget yang di cut adegan kissingnya ya kalau nggak salah itu yang gue inget doang soalnya adegan kissingnya banyak banget sebenarnya banyak banget di cut contoh pak adegan yang ketika si ini yang setelah tsunami yang ini si Orm itu kan setelah itu kan tsunami pertama kan itu kan si bapaknya si Aquaman kan dia kan pingsan tuh nah mau dibuat nafas buatan sama si Aquaman di cut di bioskop dikira ya ciuman bukan masa ciumannya itu kan nafas buatan itu kan
Bapak anak. Bapak anak ya udah nggak, bukan gay, bukan, itu kan nolongin lu sama orang gitu kan, nama sebutan ya wajar lah gua melihat. Ya makanya itu mama terlalu goblok sih menurut pada saat itu Indonesia ya, mereka tuh ngekat adegan seperti itu, dan itu hanya di Indonesia doang. Hanya di Indonesia doang, di negara-negara lain nggak ada. Bingung kok tiba-tiba bapaknya kan kalau nggak salah ada merah ya di situ ya. Ada merah juga nolongin, tapi yang nama spotnya si Aquaman, ini si anaknya, dikat bangsat. Setelah mah dikira gua apa coba kan ada si merah tuh, si Nyiroro Kidul tuh masuk ijo-ijo kan? Iya. Ijo kan gitu. Lu ijo tadi Nyiroro Kidul lu masukin aja lu bangke. Nah itu merahnya Indonesia mah itu mah. Nah, terus merah apa ya, Amber Heard. Pada saat itu cantik Pak, cantik pada saat itu ya, itu pada saat itu cantik. Kasus cantik di fisik tapi busuk di dalam. Oh bodo amat Pak, tapi secara penampilan fisik, oh Amber Heard is so hot man. Iya. Nah itu dia kan kayak kasih mantra-mantra apa, terus tiba-tiba kayak bikin kayak suatu gelembung gitu kan. Dikeluarin airnya, dikeluarin. Nah itu dikira gue tuh dia hanya ngeluarin air doang, makanya bapaknya bisa siuman. Itu kan tenggelam bapaknya. Ya tenggelam. Tapi kan sebelum dikeluarin airnya kan si Arthur kan nolongin dia dulu, nggak bisa. Di nomor spotnya nggak bisa. Dikat. Bodo amat lah. Iya. Itu sebenarnya kalau di film-film sar-sar gitu ya, di film tentang penyelamatan sih mungkin is okay ya, mungkin karena ini genre superhero kali ya, jadi mungkin orang kurang nggak bisa, mama nggak bisa. Itu namanya esensi film, dimana itu kan adalah ya itu juga dimana si Aquaman peduli sama bapaknya. Iya. Nggak, lu nggak bisa ngekat hanya karena scene yang belok dikit, lu ngekat goblok. Itu menurut gua tuh. Kecuali LGBT, kecuali ini menurut gua tuh, kecuali LGBT, karena memang Indonesia kan sama negara Asia kan juga ini Pak, belum menerima LGBT. Iya. Memang kalau LGBT mah itu beda kasus. Beda cerita. Kayak dipaksakan, dipertontonkan ke audiens untuk bisa pacaran dengan sesama spesies gitu, sesama jenis gitu. Itu beda cerita. Tapi kalau si Aquaman kan ini kan nolongin bapaknya, di-cut loh. Bodoh lah. Dan ya paling ya ada yang gue tuh Pak, kalau masih ingat yang ketika si Aquaman sama si Merah mereka di perahu. Itu mereka ciuman Pak situ Pak. Di-cut. Perahu di mana? Yang mereka berencana mau masuk ke laut sebelum mereka penyerangan diserang sama si ini. Tren. Sama Tren. Itu kan matanya tenggelam tuh. Itu kan sunset tuh. Mereka ciuman situ Pak. Holy shit man. Ciuman. Di-cut. Tapi dikatnya masih halus. Dikat masih halus. Maksudnya orang-orang gak terlalu santai gitu loh. Masih halus itu loh. Pantes gue ngeliat karena gue nonton di bioskop sih. Nah, sama. Lu nontonnya lu tau ada cut di mana? Di video atau di HBO Go lu lihat. Ada di HBO Go lu lihat. Ada itu. Jadi itu mereka cuma di-cut Indonesia. Bodoh amat lah, kesel gue ngeliatnya. Makanya maksudnya gini, itu adalah scene yang menunjukkan bahwa si Arthur Curry sama si Merah ini mereka tuh pacaran di situ, Pak. Jadi mereka tuh udah pacaran di situ. Nah, gua kira dari awal itu mereka tuh kayak temenan. Pas di akhir baru yang pas final scene yang mereka ciumannya kembang api segala macam itu mereka pacaran. Dari tengah tuh mereka udah pacaran. Itu dikat bodoh lah. Iya, itu jujur itu sebenarnya pesan yang fans kayak gue yang mungkin die hard fans nggak notice loh. Tapi gue pun sempat nebak. Mungkin di halfway through movie ya, di saat ini mungkin si Aquaman sempat suka nih sama si Maya, tapi ya ternyata sudah bilang ternyata ini kan sebenarnya kan lebih menguatkan teori kita nih gitu Mbak. Kalau ada adegan kissing itu sebenarnya mereka ini benar pacaran, ada status, lebih menguatkan teori. Gitu. Karena dengan adegan kissing yang di cut Indian yang di after final battle itu kan teorinya kan ternyata pacaran tuh. Nah kalau kita taunya di tengah-tengah kan, nah, ini memang harus melindungi, dan ini memang di komiknya pun seperti itu kayak Batman itu. Batman, Catwoman, Superman dan Lois. Makanya gini loh Pak. Mohon maaf nih buat Indonesia harus tegas. Kan udah ada rating PG-13, ya kan? Itu kan cuma kan biasa lah, anjir, cuman biasa lah, orang dewasa cuman Pak ya. Bukan Peter Parker sama si MJ di No Way Home yang bisa bilang tuh muka baby face banget, yang gue bilang mereka cuman tuh seumur cuman bodoh lah gua melihat itu. Mohon maaf nih Pak. Itu menurut gua tuh tidak adil. Itu ya kalau gua ya, karena kita udah bayar full.
Terus buat apa kalau di-cut kalau udah rating PG-13? Ya gue sia-sia dong kalau gue tuh ngeluarin duit segitu. Harus Terus tonton lagi di HBO kan males banget ya. males biaya lagi, goblok Ya, banget. Makanya mohon maaf nih, gue bukan yang hate, mohon maaf. Ini kalau yang ada sih yang dengan video ini, ya kita ngomong gini kan supaya kita nonton bioskop biar dapet feeling experience sinema yang berbeda. itu kan hanya kayak itu dia, karena gue setuju dengan pendapat lu mungkin karena ya mungkin di bagian kan genre superhero nggak perlu adegan kayak gini-gini. Aduh bro, gini ya. Di mana film superhero pasti ada genre romansa. Pasti Iya. ada genre romansa. Iya, Contoh iya. Spider-Man dulu, Spider-Man si Tobey Maguire. Wah lah itu parah itu. Cuma sama Mary Jane biasa aja loh, nggak Ya. ada lo whole new apa aja. Makanya ini memang pada saat itu ya, pada saat itu memang LSI goblok banget. Makanya di tahun 2015 sama 2018 itu nyama yang ngekat adegan kiss itu banyak banget. Contoh selain di Aquaman, Jumanji pertama, Jumanji kedua yang Welcome to Jungle, yang The Rock ciuman sama si Karen Gillan di-cut. Di-cut di Indonesia bodoh lah. Aduh di-cut loh. Kesel gua ngeliat apa? Kesel gua makanya untungnya sekarang film-film sekarang tuh nggak ada di-cut. Makanya gua seneng di Multiverse Madness kemarin tuh adegan gore-nya si Doctor Strange nyopot mata itu nggak di-cut, sekarang ditusuk nggak di-cut. Itu gua suka tuh. Iya. Ya udah, sesuai rating. Orang yang zaman dulu yang editornya nih sekitar 5 tahun lalu itu udah dipecat. Ya, Dipecat. Udah Dipecat. babat. Karena dia mengurangi kreativitasnya si director. Jadi itu dia makanya message-nya tidak tersampaikan ke audiens gitu mah. Ya sekarang mungkin ada orang-orang kayak lu yang di sana di kementeriannya komplain, vokalnya strong, disampaikan, direalisasikan. Ya kalau nggak ini nggak usah di-cut aja lah. Karena kan percuma, jujur ya, karena kan semakin di-cut tuh kadang mengurangi esensi film. Satu, kedua, untuk adegan kissing itu menurut gue memang ya saatnya harus orang tua mengedukasi hal begitu ke anak kecil. Bila mana ada anak kecil. Edukasi. Lu orang tua. Gini Pak ya. Mohon maaf ya, kalau ada orang tua yang nonton podcast ini, ya lo orang tua didik anak lo, jaga anak lo. Karena gue jujur aja, gue dari kecil, kita sebagai orang-orang generasi lama ya, kita kan dari dulu kecil kan ada kiss kan kita selalu dinasihat ya. Awas kamu kalau sampai gini-gini, kamu nanti dewasa aja, tapi tetap diperlihatkan biar kita tahu. Kan kiss kan kiss cuma biasa gitu, nggak mikir orang hamil segala macam, biasa lah. Kan biasa banget tuh, makanya di pasar nanti PG-13, Aquaman makanya itu, tapi di-cut. Iya. Gua langsung emosi Pak, maaf. Itu gua masih ingat, gua pertama kali itu gua langsung di 2012 gua tuh langsung ketek Aquaman di IG-nya, gua langsung hujat habis-habisan di IG story itu. Gua masih ingat tuh. Kesel gua ngeliat Pak. Astaga. Kesel gua. Dan itu cuma di Indonesia doang. Di Indonesia doang. Kesel gua ngeliat Pak. Astaga. Jangan emosi. Kita podcast santai, relax. Maaf Pak. Itu adalah hal yang paling ketika. Itu adalah $1 million scene. Iya. Karena itu adegan ketika kissnya si Aquaman si merah ciuman di laut yang ada ledakan nggak salah, ada ledakan kembang api. Gitu. Iya. Itu seni. Itu $1 million scene. Lu bayangin kalau lu lihat Avengers Endgame pas si Captain America ngomong Avengers Assemble, lu cut. Iya. Lu nggak marah lu? Sekarang gua tanya apakah dibakar tuh kata LC sekarang tuh? Kesel Pak. Iyalah. Itu mungkin karena ya mungkin kurangnya kayak udah kayak ini kata aja kayak mungkin kurang mendidik anak. Kalau menurut gue sih ya enggak juga sih. Enggak juga. Mungkin untuk kissing itu ya lebih dididik lagi lah untuk mengedukasi. Banyak kok film-film iklan-iklan di luar sana atau video-video YouTube yang menunjukkan tuh adegan kissing gitu loh. Kalau menurut gue dan ya kan. Dan kalau menurut gue dia memang ya mungkin kalau adegan yang lebih parah lagi selain mungkin gini, makanya harus ada gini standarnya. Oke, kalau kissing masih mending, is okay. Tapi kalau udah dilebih kayak dia, mohon maaf ya, buka baju, buka kancing, itu oke nih. Oh, itu udah masuk rated Pak. Itu udah masuk rated. 17+. Iya, lagu udah buka baju dan adegan kesan lagi lebih tinggi. Wah, itu udah lebih diikat aja. Tapi kan itu deh, makanya harus ada standarnya nih. Udah sampai mana nih? Lu batas limitnya lah. Kalau udah sampai sekiranya udah kurang edukatif ya, kaget, ya udah baik. Nah, deh. Sebenarnya itu dari filmnya doang. Filmnya kalau rated, ya lu jangan bawa anak-anak, udah. Apa sulitnya sih gitu loh.
dari orang tuanya kadang Orang kurang tua makanya itu mereka tuh kurang kurang mengetahui itu apa eretit atau segala macam. kurang mengawasi anak-anak, itu yang gue lihat tuh mereka tuh. Jadi Iya. itu yang gue sayangkan orang tua zaman sekarang tuh, mereka tuh kurang mengawasi anak ya. Makanya gue tuh suka dengan generasi lama ya, kita zaman-zaman dulu orang tua tuh masih belum ada WA, mereka masih mengutamakan kita sebagai anak. Itu gue suka tuh, Pak. Makanya sekarang untuknya LSI sekarang ya, mereka udah mulai tobat. Film-filmnya segitu rated, adegan yang gitu jangan lu cut. Justru itu menambah kesan bahwa katanya seperti ini. Contoh kalau lu lihat di Game of Thrones, yang si Peter Dinklage itu kan dia kan adalah karakternya bisa dibilang tuh banyak banget cewek, tapi diperlihatkan itu maniak seks segala macam. Itu memang gak dikat karena memang untuk memperlihatkan bahwa sosok ini seperti ini. Itu menurut gue benar apa ya, dramatis banget ya, karena benar-benar fighting yang mungkin fans nggak duga. Lu berantemnya di udara, ya bukan udara sih, maksudnya muncul ke permukaan, maksud gue gitu. Tapi itu menurut gue kayak battling yang menurut gue sangat apa ya, klimaks karena awalnya kan di laut tuh yang ada kayak kalajengking atau kraken ya, yang gede banget itu. Ini kalau misalkan ada nelayan atau kapal selam melihat berantem di tengah-tengah laut, di dalamnya gimana ya, ini serem banget ini gitu. Lu bayangin anjir. Tapi menurut gue tuh kayak imajinasi yang sangat bagus sih, karena ada battling sesi pertama yang di Ring of Fire, sesi kedua yang dia bareng-bareng kayak gladiator, wow. Sesi ketiga dia sendiri lagi kayak nge-rematch-nya versi Ring of Fire, dan itu kan Aquaman kan menang karena kan si Trident-nya itu kan ngepatahin Trident-nya si Aquaman kan ngepatahin pleng si King Om kan. Itu klimaks banget itu. Kalau menurut gue kayak wah, itu keren banget lah, Mar. Benar kayak klimaks, dan ini yang gue inginkan gitu loh. Dan dia kan ketemu emaknya. Ya. Itu sing bukan mata Pak ya, itu bukan pisau shit ya, bukan. Tapi kalau untuk soal ketemu ibunya itu bagus banget sih, Pak. Bagus banget. Itu gua nangis, Pak. Anjir. Plotnya itu aduh. Emaknya masih hidup, nyangsang di masih hidup itu ya kan? Masih hidup. Mengasingkan diri biar ikan dia kan dijodohkan sama bapaknya, tapi dia kan nggak terima. Dia alhasil dia melarikan diri gitu loh, Pak. Iya, ya, karena kan dia tahu kalau di laut ini bisa ngebunuh suami gue yang kalau di daratan dia bisa ngebunuh suami gue yang manusia, ya kan? Nah, daripada dia dibunuh, mending gue kabur, ngamanin suami sama anaknya. Itu pengorbanan ibu banget sih, tunggal sih. Itu jujur perannya itu dapat badan tuh kayak, wih, ternyata masih anak emak tuh lo tuh gitu. Pak, tapi Pak, kalau kita bahas ibunya si Aquaman, Nicole Kidman, itu tidak pernah tua, Pak ya. Gak pernah tua, Pak. Itu awet muda Nicole Kidman, Pak. Cuan. Nicole Kidman kita kan udah lihat dia kan di Batman Forever tuh. Di Nicole Kidman. Seksi itu dulu, sekarang di Aquaman masih cantik, Pak. Waduh. Gak pernah tua sih itu. Ya, wanita kalau dirawat cantik terus lah, kalau ada cuannya terus. Ada cuannya ya, skincare. Kalau cuannya ya itu banyak skincare, refleksi, totok wajah, segala macam, alis lah, bleaching ya, itu karena gue punya istri, gue paham sih. Aduh, paham ya, yang udah berkeluarga, bersuami, beristri ya, pasti paham lah soal gitu-gitu lah. Keren banget sih. Ya, emang kayak bilang Nicole Kidman ini orang multiverse juga ya. Udah pacarnya Bruce Wayne pindah ke emaknya Aquaman anjir. Ini ada Batman versus Aquaman. Nah, itu nanti itu. Makanya gue sebagai fans juga anjir Nicole Kidman nih. Wajib. Oh, dan Nicole Kidman memang filmnya hype sih, Mar. Hype sih, karena kecantikan dia kayak princess gitu soalnya. Emang dari dulu ya Nicole Kidman kan artis lama. Iya. Dia juga mantan. Oh, ternyata pernah di Batman ya. Udah mungkin emang dikontrak lagi ya masih James. Terus ini Mar, ada lagi kita jangan lupa ngebahas kapal perangnya di Aquaman, Mar. Itu bagus banget, Mar. Kapal perang mana nih? Gua agak lupa kapal perang mana nih. Ikan-ikan gitu. Aduh gue lupa. Pokoknya ada scene tuh di mana dia kejar-kejaran si Mera sama Aquaman dikejar sama King Om. Setelah dari Ring of Fire. Oh ala, yeah. Itu kan kayak pesawat, kayak pesawat kayak jet laut lah, jadi di laut lah. Jet itu kan berbentuk ikan. Iya, ikan bentuk ikan ya.
motif gitu. Motifnya ikan. Oh, James Bond keren juga karena dia ngambil, lu tau kan ada remote control yang ikan kan? Tahu. Wah ini pinter, gue bilang wah ini gue bilang kayak perang angkasa, terus ternyata ada kapal-kapal lain juga yang kayak bukan maskapai, kayak armadanya yang gede banget gitu loh. Ya kan? Wah ini gue bilang ini udah kayak Star Trek meet apalah, gue nggak ngerti lah itu. Nggak ngerti. Ya literally kerajaan bawah laut banget lah Pak itu. Iya, itu keren. Nah, itu keren tuh. Makanya terus wah pokoknya kalau ngebahas Aquaman tuh bener, itu menurut gue titik baliknya DC loh mah setelah JL. Kebangkitan DCU. Ya. Kebangkitan DCU. Baru awal nih, baru tingkat 1 ya, itu si Aquaman, baru kedua Shazam, WW8 W84 kan? Ya. Waduh, itu memang titik balik DCU tuh udah mulai bangkit lagi Pak ya, karena ya tapi gini Pak, kalau lo masih ingat Pak ya, itu kan si Aquaman di sini ada si Merah kan ngomong bahwa si Aquaman ini adalah yang membunuh Steppenwolf di JL. Nah, itu kan pada saat itu ya, pas itu kan JL kan yang di mana JL kan yang membunuh bukan si Aquaman, melainkan yang bunuh adalah si Superman. Yang ngebunuh kan ya. Nah, tapi di Snyder Cut yang ngebunuh memang si Aquaman kan, dia kan yang nusuk di solanya, trot di si Steppenwolf Pak. Diangkat kan yang dia ngebunuh. Di perutnya ya. Di perutnya, makanya di Aquaman itu ada easter egg, dia tuh disebutkan bahwa dia membunuh si Steppenwolf. Bener di JL sedekat ya. Iya. Jadi kan sebenarnya kan gue yakin sutradaranya di zaman dulu kayak mungkin Shazam atau Wonder Woman, si Patty Jenkins atau si James Wan tuh mungkin dia sudah ngelihat draft awalnya si Snyder Cut bahwa yang ngebunuh bukan yang ngebunuh bukan Superman loh. Aquaman. Ya, tapi adalah Aquaman. Gimana matinya? Itu biar si Merah aja yang mention gitu loh di filmnya lu. Tapi please si Zack ini yang ngebunuh tuh si Aquaman. Jadi menurut gue ini udah satu kronologi kayak film Star Wars aja lah, Mar, gimana ya kan? Iya, paham. Kalau ada sesuatu yang nggak sinkron nanti efek ke Darth Vader. Contoh misalnya Obi-Wan-nya mati lah. Di episode ke-6 tuh ke-6 Obi-Wan tua, jadi harus nggak boleh nggak sinkron gitu, harus bersinergi lah antara sutradara dan wah ini kalau ngomongin konspirasi politik ini jauh dalam bahasanya ini Pak. Tapi kalau lagi sama WB ini masih WB memang pada saat itu WB memang kalau sebelum Discovery kampret sih Pak itu Pak. Iya, tapi emang gue juga yakin, makanya kan semua saudara kan ngedukung si Jack semua, Mar, gara-gara release to Snyder Cut itu pada ngedukung semua, karena memang ya film-film yang berikutnya itu adalah ya afternya si JL Snyder Cut ini ya. Mungkin kalau Shazam belum kali ya, tapi kan WW1, WW84, WW2 lah, atau si Aquaman ya. Tapi gue nggak tahu nih di Aquaman kedua Lost of Kingdom judulnya? Lost Kingdom nanti itu Lost Kingdom. Lost Kingdom nih kayaknya ada yang jatuh kerajaannya nih ini. Kan ada 6 kerajaan ya. Satu kerajaan terbengkalai ya. Ada satu kerajaan yang enggak deteksi gitu loh. Jadi kayaknya ini Aquaman akan explode si kerajaannya satu lagi. Tapi Pak, itu kayaknya Aquaman yang kedua itu akan gagal sebagai raja. Karena gue pernah lihat di draft naskahnya pernah dibocorin sama si WB, pernah ada bocor mengenai naskah kedua Aquaman itu menyatakan Aquaman itu gagal menjadi raja karena kan dia kan juga bukan orang politikus, si Aquaman juga kan masih orang baru, newbie banget ya, makanya dia tuh belajar banget cara berpolitik, tapi dia tuh gagal sebagai raja. Nah, jadi dia tuh akan jadi fallen lagi, jadi jatuh lagi si Aquaman nanti di film keduanya. Konfliknya seperti itu. Dijatuhkan mungkin dia akan dijatuhkan sama si Black Manta. Mungkin. Ya, pokoknya tentang politik jahat lah, mungkin ada konspirasi lagi si Om sama si Black Manta. Nah, itu yang apa lagi? Itu nggak suka pada DCU, Pak. Mohon maaf, DC semua DC komik DC juga atau memang konspirasi, terutama kalau kan baca aja di komik Batman, Superman itu politik semua, Pak. Mohon maaf ya, DC itu main politik semua tuh. Kan gue kan kemarin jemput istri gue kan, gue ngobrol sama temen-temen istri gue pada ngomongin film, terus gue nyambung itu, gue bilang DC itu lebih ke ini loh, ada yang bilang temen gue lebih ke adult, lebih dewasa. Iya, gue suka daripada memang lebih dewasa. Kalau film Marvel, gue bilang gue pribadi gue suka. Tapi untuk sebagai favorit,
kurang. Tapi gue suka visual efeknya, gue suka packaging, tapi ya gue lebih ke DC gitu loh. Mungkin karena nih Pak ya, mungkin karena kontinuitasnya mungkin Pak ya MCU. Jadi agak berkurang. Jadi kita tuh sebagai fans tuh tiap tahun MCU mulu gitu. Kalau DC kan nggak setiap kali tayang Pak. DC kan juga setahun dua tiga film aja lah, nggak sampai yang berkali-kali series movie. Ya, karena anime juga bosan ya kalau kita dikasih. Bosan. Gue juga coklat kan. Jujur ya, gue juga sebenarnya sekarang agak bosan sama DC karena ini lagi, tapi nggak apa, ini kan lagi kompetitornya, ada si Marvel, Iya, tapi jangan terlalu kebanyakan sih, itu yang menurut gua. Karena gini, mohon maaf Pak, gua kemarin nonton film Elvis. Lu nonton kan yang film Elvis Presley itu bagus banget, itu akhirnya gue bisa merasakan film di luar tema superhero Marvel DC. Gue sama itu. Gue pengen keluar dari genre superhero, jujur. Gue pengen nonton drama, gue pengen nonton action balapan, gue pengen nonton biografi dan lain-lain. Refreshing otak lo. Makanya apa ya? Memang dunia film tuh gak cuma superhero doang. Market itu banyak, makanya itu yang gue kecewa. Kenapa film-filmnya sekaya Elvis tuh bagus banget loh Pak. Itu Warner Bros. Bagus banget Elvis tuh. Walaupun gue bukan fans Elvis Presley ya, tapi gue bisa melihat dia tuh biografi seperti apa segala macam. Itu tokoh legenda musikal, tapi gue bisa merasakan dia tuh seperti apa. Makanya apa ya, dengan film dengan tema seperti itu kita butuh yang baru. Mohon maaf nih, makanya Marvel segala macam itu terlalu sering sih Pak. Makanya kita sebagai fans juga bosen gitu loh. Mohon maaf nih, bosen. Makanya gue bikin Marvel DC juga buat kerja aja. Tapi kalau soal hobi sih I'm sorry not sih. Enggak. Iya, tapi memang kita harus mengakui ya bahwa memang dari segi bisnis itu film Marvel ngerubah tatanan dunia film loh. Bisa dibilang. Merubah segi bisnis bioskop juga. Bioskop kalau sepi kan, Marvel kan sepi juga Pak kalau bioskop kalau nggak ada Marvel. Iya, kalau nggak ada superhero mungkin bioskop nggak laku. Iya. Itu makanya memang jujur ya, ini kalau buat dari mata seorang pebisnis ini si Marvel nih kalau jadi orang, dia hebat, dia ngubah sekitar 90 derajat segi ekosistemnya yang ada di dunia bisnis gitu loh. Ekosistemnya jadi yang biasa stagnan, tiba-tiba dia masuk jreng, tahun depan ini mendominasi pasar ini. Dan dia tuh mencakup dalam waktu kurang lebih 5 tahun 10 tahun tuh, itu menurut gue prestasi yang hebat sih. Jadi makanya nggak heran sih Disney beli haknya, terus nggak heran film-film lain nih di luar superhero ya turun tuh sebenarnya gila nih Marvel. Sayang sih, tapi gini Pak, mohon maaf nih, memang kalau kita bahas soal bisnis memang film gitu kan, film-film yang lain yang sebenarnya itu akan lebih blow up daripada Marvel tuh akan turun. Itu yang gue kasihan sama semua studio film yang di luar superhero. Saudara yang lain kasihan. Ya kasihan banget. Itu gua ya sih kasihan banget, mereka tuh nggak bisa membuat film. Gua punya film romansa atau film thriller kayak itu, tapi kalah sama Avengers yang bisa dibilang tuh template semua. Iya, film template. Little template. Makanya gua tuh pengen keluar dari ranah superhero sih kalau dalam segi hobi ya, tapi kalau pekerjaan YouTube sih kagak. Iya. Gue setuju sih karena memang ada banyak film di luar bagus yang ada filmnya Ben Affleck tuh drama juga kan. Drama ada banyak, Ben Affleck banyak. Zaman dulu ada. Iya, itu mungkin bagi orang yang di luar tuh kayak, kok Ben Affleck main ini ya, kok si Chris Evans main ini kan, itu kan biasanya di Captain America. Gua gak suka jadi kayak kurang gitu loh sense ini Pak ya, makanya ini gitu. Gua ngerti maksud lu sih. Makanya ini buat para fans ya, kalau lu ngomong Chris Evans atau Robert Downey Jr. itu mereka tuh hanya bagus di MCU doang, lu tonton semua film-film yang RDJ dulu, zaman dulu ya, film-film Sherlock Holmes, lu tonton. Sherlock Holmes dia juga pernah main loh RDJ tuh. Bagus RDJ gitu. Iya. Gue juga sebenarnya suka kan, Ben Affleck juga gagal film Batman kemarin. Tapi gue juga tahu filmnya dari dia sebelum jadi Batman kan. Setelah itu dia juga film-film drama dia main lagi. Gue tonton semua, meskipun gue juga gue mencoba untuk, karena kan gue juga penonton yang dewasa. Gue nggak hanya mau stuck di superhero series doang, karena itu menurut gue agak sedikit bosan ya. Tapi mungkin bosan. Tapi mungkin 5 tahun ke belakang gue sangat suka dengan Arrow, Agent of Shield segala macem. Tapi ya namanya otak kita juga butuh yang baru Pak, gitu. Iya. Jenuh. Gue
butuh refreshing, kata lo benar, gue setuju. Oke, iya sih. Itu makanya kalau kita balik ke Aquaman, Pak ya. Ah, kalau kita bahas Aquaman lagi nih, dari segi scoring sama dalam segi aktris juga, aktor itu bagus banget, Pak. Itu semua aktor-aktrisnya kelas atas semua. Patrick Wilson, si Orm tuh yang main si Orm. Patrick Wilson kan yang pernah main di Conjuring. Mungkin si James Wan ngundang dia. Gue punya koneksi sama si Patrick Wilson nih. Ya gue ajak dia aja lah. Iya. Kan dia juga pernah main di film pernah main di Zack kan, jadi Watchmen kan, di film Zack Snyder kan. Oh ya? Wait, pernah ya? Lah, lu nggak tahu si Owen Wilson itu? Owen Wilson, Patrick Wilson. Patrick Wilson, Owen Wilson lagi. Itu kan Owen Wilson tuh yang di Loki, Pak, bukan? Iya, lupa. Dia kan jadi ini Old Man di Watchmen. Oh ya, Old Man di Watchmen. Iya. Buat si Patrick tuh udah hal yang biasa, yang oke, gue main lagi kan, nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh. Dikontrak di film horor lu, si Conjuring. Wah, jadi kayak ini mah, jadi pinternya si James tuh, gue pingin nge-guide fansnya si siapa nih, si Patrick Wilson yang horor pindah ke jenis superhero, makanya gue masukin dia jadi sosok superhero. The villain. Gitu. Jadi villain, Pak, di situ, Pak, Patrick Wilson. Iya. Dapat kan baik kan di film horor, dia baik kan. Protagonis ya, protagonis ya. Jadi sekarang sini jadi villain, antagonis. Nah, iya itu dia. Jadi mereka bilang, wah, ini dia buat narik guidance-nya si audien, pindah yuk gitu. Tapi jujur sih, gue sangat setuju, gue juga kayaknya mungkin gue juga seling-selingin nonton film-film lainnya. Nah, tadi lo kan ngomong scoring ya, musik ya, itu musik kena banget sih, Mar. Jujur, kena banget. Musiknya, mantap. Kena banget. Gue lupa musiknya apa, coba yang terngiang gue itu benar-benar kayak cocok dengan ambience vibe-nya si Aquaman itu. Ada musik tema Aquaman, ada. Jadi memang ini, Pak, memang musik itu adalah 50% dari film, makanya Iya. Itu pinter banget si James Wan tuh, gak hanya cuma filmnya doang yang bagus, tapi scoringnya, musik juga utama, Pak. Sama gini, Pak, kayak lo contoh lihat Superman yang dulu di Super Reef, musiknya juga memadai, musik tema Superman main. Wow, Man of Steel juga musiknya juga main, BVS ada musiknya juga, makanya musik itu juga ikonik banget sih. Musik itu kan sebenarnya apa ya, biar melaraskan, mensinergikan adegan, kondisinya. Panik, masa lagi scene panik, musiknya rap atau apa ya, mungkin bisa, cuma lebih menjiwai sih kan. Kalau musik kan adalah bahasa yang nggak bisa kita jabarkan, tapi bisa diterima dengan otak gitu, Mas. Otak, ya, benar banget. Lu pasti fan Star Wars kan terngiang nih musiknya Imperial March-nya Darth Vader. Deng. Oh ya, itu memang makanya musik itu udah sebagai tema utama. Jadi wah, ini kalau udah ini pasti ada Darth Vader. Mungkin ada musiknya Superman. Musik Avengers apa langsung penutup merinding tuh. Iya, X-Men. Oh, makanya aku memang juga jadi bagus banget sih dengan tema musiknya. Mereka tuh ciri khasnya banget nih, bagus banget. Oke. Aduh. Oke, Pak, mau bahas apa lagi, Pak, kalau soal Aquaman nih? Mungkin ada yang mau lo tambahin di video untuk penutup podcast ini, Pak? Oke, mungkin bagian terakhir sih, mungkin jujur untuk The Lost Kingdom gua nungguin banget sih, Mar. Gue pengen lihat ini tuh thumbnailnya seperti apa sih ceritanya gitu loh. Apakah setelah pokoknya kayak itulah, konspirasi. Tapi gue pengen lihat esensi film ini kayak apa sih. Apakah si Aquaman-nya kayak apa. Terus gue pengen lihat merahnya ini kita sama-sama kalau artisnya kan bermasalah dengan hukum ya kan. Iya. Gue pengen lihat apakah perannya di reduce, di minim atau di apa, gue kurang tahu. Cuma gue pengen lihat Aquaman The Lost Kingdom, gue penasaran banget. Kan dia kan ganti armor, ganti kostum kan? Itu dia tuh ganti armor tuh, mohon maaf kecepatan sih, Pak. Kita belum lihat dia tuh pakai kostum oranye aja tuh posisinya belum banyak. Cuma sebentar. Makanya gue langsung astaga, kok dikit-dikit udah ganti armor. Armor oranye aja belum kelar, lu langsung ganti armor lagi lu. Cuma mungkin nanti kan kita belum lihat film, mungkin ada bagian armor yang hancur, yang kuning itu mungkin diganti yang hitam biru-biru gelap gitu ya.
Iya, itu gelap banget. Aduh, Aquaman itu ciri khasnya itu kostumnya oranye itu, Pak. Justru itu ciri khasnya Aquaman banget. Lu Mungkin lagi ganti lagi kesel gua, aduh. misi-misi menyelinap kali ya. Stealth suit kan namanya. Mungkin Stealth. itu mungkin stealth suit ya, mungkin ya. Mungkin itu hanya sebagai kostum sementara aja sih mungkin. Mungkin ya. Mungkin ini masih mungkin nih. Kayak Batman lah ada upgrade-nya gitu. Ya kayak Spider-Man di MCU aja kan kostumnya banyak upgrade tuh. Cuma serahannya dari Tony Stark gitu. Lu kayak gak seneng banget Pak sama Spider-Man MCU nih. Jadi gue kurang masuk, man. Gue tuh masuknya Tobey sama Andrew. Oh, Tobey. Saya. Tobey. Gue tim Tobey sama Tobey, Tobey. timnya Andrew lah paling. Kalau Ya. versi si Tom Holland terlalu canggih gitu. Ya memang menyesuaikan masanya Pak. Masa sekarang kan udah zaman teknologi. Zaman kita dulu kan zaman orang sulit cari kerja. Ya kan Pak, yang gak ada koneksi di mana-mana, segala macam. Peter Parker juga buat kostum sendiri tanpa ada bantuan sama siapa. Makanya di MCU gua nggak melihat si Peter Parker di MCU itu gak ada struggle-strugglenya. Iya, kurang karena tiap film ada cameo si Avenger, Iron Man, Ya. Fury, ada ini ya. Jadi perannya tuh di overshadow gitu loh, Mar. Nah, Timbang. bener. Ya sama kayak anak zaman sekarang, di mana anak-anak di Twitter kan mereka kan apa selalu ngeluh gini mereka dibenak dikit udah depresi. Segala macem. Gak tahu yang namanya sakit gak berdarah tuh gak tahu mereka ngerasain loh. Kalau zaman sekarang kan ya sih aja cocok sama sekarang. Algoritma sekarang segitu Pak. Anak-anak zaman sekarang tuh tahu depresi cuma hanya dibenak dikit aja depresi. Iya. Dikasih tahu dikit baper healing. Diputus sedikit baper. Iya. Gue dikit gue bilang kok tingkat sensitif lo tinggi banget ya. Gue bilang ini gimana anjing mentalnya gitu. Itu dibuat santai bro ya. Itu aja sih. Itu dibuat santai aja, buat ngakak aja udah. Udah kalaupun baper berarti lu bener. Lu seperti itu orangnya. Lu harus terima dikritik. Ya semua orang gue juga kadang. Iya, kadang ya kalau lo baper ya berarti lu kurang bijak buat merespon suatu masalah sih. Gitu aja baper lo. Ya kalau cewek ya udah, kalau cewek mungkin perasaan baik, tapi kalau cowok lu cowok gitu amat lo. Kolor keputer. Aduh, oke. Tapi untuk di penutup kali Pak, skor. Kalau dari gua dulu ya, skor untuk Aquaman 2015 gua kasih nilai 8,5 dari 10. Ya, kenapa gue kasih 8,5? Karena dari cinema experience juga kurang sih pada segi hal yang di-cut segala macam ya, tapi dalam segi plot story, CGI, DI-nya sama dalam segi fight scene-nya dan juga semua karakternya gue akui bagus semua. Bagus banget. Musik oke, the best. Sinematografi dapat banget. Makanya gue nungguin banget sih Aquaman kedua seperti apa. Gitu aja sih, Pak. Itu sih dari kalau dari gue ya. Kalau dari lu gimana? Ya. Oh, dari gue jujur skor gue dari lu tadi dari berapa? 8,5. Oh, dari ya kalau gue jujur gue cukup, mungkin ini baru first time gue nonton superhero yang Aquaman ya. Gue mungkin 7,5 Mar. Kenapa? Karena ini bukan dari pertama mungkin masih baru ya. Jadi si James Wan masih mengeksplor dunia laut. Itu jangan jadi mungkin masih ada beberapa efek CGI yang kurang bersih, tapi is okay. Tapi dari segi cerita, plot, karakternya tuh jelas, plotnya jelas, dari armor, pokoknya dari pakaian-pakaian juga, wardrobe lah ya, wardrobe istilahnya itu bagus banget. Dan menurut gue pengen lah ada cameo lah nanti di Aquaman 3, siapalah anggota JL atau siapa, jadi biar mention bahwa ini orang Aquaman tetap anggota JL gitu loh. Iya sih, benar. Dan gue harap di filmnya yang Aquaman 2 ini benar-benar kayak apa ya, kayak ya bisalah untuk menyamai superhero yang terlalu lebih bagus lah gitu. Nah, minimal jauh di atasnya WW yang pertama lah gitu. Oke, iya sih. Oke, siap. Tapi lu baru ngomong gitu, gue langsung inget Pak. Gue langsung inget ketika si Aquaman itu mati dibunuh sama si Darkseid di JL Cut. Nah, itu gue baru inget. Itu di timeline mana tuh? Apakah di Aquaman kedua atau enggak di Aquaman ketiga? Bukan gue sih, aku kayak di Aquaman ketiga sih Pak, kalau mau disambungin Pak ya.
Itu only Zack yang ngejawab itu kayak only Zack. Itu harus dijawab sih Pak, mohon maaf tuh. Aquaman mati, gue mau tahu dia tuh mati di mana. Itu aja sih. Karena fix di DCU Aquaman mati Pak. Udah ini dibunuh sama Darkseid. Gue sih nggak tahu ya, mungkin kalau itu ada timeline berubah, gue sih pinginnya dia nggak mati sih Mar. Itu kenapa? Karena dia kan penguasa lautan. Gue pingin dia marah semarah-marahnya yang ngirim tsunami. Oh ya, jangan menggerakkan ini. Oh itu kalau menurut lo ya? Iya, pokoknya dia keluarin monster nggak jelas kayak macam Godzilla atau ular-ular siluman air itu. Kayak kuda laut tuh ngelawan arminya si Darkseid, karena tentaranya dia tuh menurut gue tentara paling banyak, plus gabungan sama tentaranya Amazon. Udah itu kuat. Udah tuh. Wow. Kuat udah itu kuat sama ya udah. Tapi ya Pak, kalau soal itu sih kayak gue lebih suka Aquaman mati Pak, karena ya JL ini juga semua hero nggak mungkin semua OP dong. Maksudnya bisa dibilang ya kalau hero yang ada yang mati berarti kan bisa dibilang ancaman Darkseid juga nggak main-main kalau ada satu hero JL yang mati. Jadi itu bagus, itu membuat NCC-nya Darkseid sebagai villain utama jadi mengerikan gitu loh, the horrible villain gitu loh. Gitu sih. Ya, Wilsilah kita lihat aja Pak ya. Aduh. Oh, berarti kalau kita masa dekat Pak, yang Aquaman mati, WW mati juga Pak. Waduh kan juga mati. Iya, tahu. Iya. Yang dari tumpuk kayu-kayu yang dibakar gitu ya. Di kremasi tuh. Waduh, kayak bakal ada yang banyak mati nih. Ya, JL War aja sih. Waduh, aja sih. Bocorin lah, simpan aja buat nanti. Spoiler. Aduh. Oke, tapi itu aja sih mengenai podcast kita mengenai Aquaman 1 dan juga teori kita mengenai Aquaman Lost Kingdom sequelnya. Oke, kalau kalian punya pertanyaan lain atau informasi lain mengenai Aquaman ini, kalau mau diskusi lain apapun itu, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Dan thank you banget buat Bang Gali yang udah ada di podcast ini Pak. Oke, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tunggu gue sama video mendidik dan menginspirasi semua. Karena gue jadi saat videonya, gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo!